Cerita dimulai dengan memperlihatkan keluarga kecil yang baru menikah. Mereka adalah Kevin, seorang fotografer di kota Manila, istrinya bernama Pam, dan anak laki-laki dari pernikahan Pam sebelumnya yang bernama Jack. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan sebagai sebuah keluarga kecil yang harmonis. Jack yang memiliki impian menjadi fotografer cilik merasa bersemangat untuk mengabadikan momen terbaik ibunya melalui fotografi. Suatu malam, keluarga itu berkumpul untuk menikmati makan malam bersama. Jack memberikan kejutan dengan mengungkapkan bahwa ia berhasil meraih juara pertama dalam sebuah kompetisi fotografi berkat karya fotonya yang menakjubkan tentang ibunya. Tidak hanya itu, momen spesial juga dirayakan pada hari ulang tahun Pam. Kevin dan Jack memberikan kejutan yang mengesankan sebagai tanda cinta dan penghargaan mereka pada ibu dan istri mereka. Sementara itu, Pam juga membalas kebaikan hati mereka dengan memberikan kejutan lain pada Kevin. Hasil tes pack yang diungkapkan oleh Pam mengungkapkan berita gembira bahwa mereka akan segera menyambut kehadiran anggota keluarga baru. Kevin dengan takjub menerima kenyataan bahwa ia akan segera menjadi seorang ayah. Tidak berhenti di situ, Kevin juga memutuskan untuk berbagi kabar bahagia tersebut dengan orang-orang terdekatnya. Teman-teman Kevin memberikan ucapan selamat dan doa terbaik untuk mengapresiasi momen bersejarah ini dalam kehidupannya. Namun perjalanan bahagia keluarga Kevin dan Pam tidak berjalan sesuai rencana ketika mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang dokter kandungan. Kabar yang tidak terduga muncul ketika dokter memberitahu bahwa hasil tes pack yang dilakukan oleh Pam sebelumnya tidak akurat, seperti yang sering terjadi pada tes pack. Hasil serangkaian tes medis yang lebih akurat mengejutkan mereka dengan kabar bahwa Kevin dan Pam menghadapi tantangan kesuburan dan salah satu dari mereka tidak subur. Tentu saja di sini Pam membantah keras kalau dirinya tidak subur karena Pam sendiri pernah menikah dan mempunyai anak. Berdasarkan hasil tes, dokter menjelaskan bahwa kesuburan Kevin yang menjadi kendala dalam proses ini. Mendengar kabar tersebut, Kevin merasa tidak percaya dan menolak gagasan bahwa dirinya tidak subur. Dalam kebingungan dan kekecewaan, Kevin akhirnya memilih untuk meninggalkan tempat konsultasi medis tersebut, meninggalkan mereka dengan ketidakpastian dan pertanyaan besar tentang masa depan keluarga mereka. Sejak konsultasi dengan dokter, hubungan antara Kevin dan Pam mengalami ketegangan. Kevin yang selalu berharap memiliki seorang anak merasa frustasi dan kecewa dengan ketidakmampuannya untuk memberikan keturunan. Pam melihat perubahan perilaku Kevin mencoba mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Pam mengajak Kevin untuk ikut program bayi tabung sebagai opsi untuk memiliki anak. Namun, Kevin menolak tawaran tersebut karena program tersebut memiliki dana yang sangat besar dan keputusan Pam untuk menanggung biayanya semakin merendahkan harga diri Kevin. Dalam upayanya untuk membantu Kevin, Pam mengusulkan opsi lain yaitu mengadopsi seorang anak. Namun Kevin menolak lagi karena ia memiliki keinginan kuat untuk memiliki keturunan dari darah dagingnya sendiri. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, Kevin akhirnya memilih untuk pergi dan menyibukkan diri dengan fokus pada pekerjaannya sebagai fotografer model. Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh Pam, tetapi juga anak mereka yang merindukan kehadiran ayahnya. Ketika Kevin pulang ke rumah, Pam bertanya tentang keberadaannya dan Kevin memberikan alasan bahwa ia sibuk dengan pekerjaan pemotretan dan sering menginap di studio. Pam curiga dan menanyakan apakah Kevin terlibat dengan model-modelnya. Kevin menegaskan cintanya hanya untuk Pam, namun perdebatan antara mereka terus berlanjut. Meskipun Kevin menganggap dirinya tidak bisa memberikan keturunan, Pam tetap mencintainya dan menolak untuk meninggalkannya karena masalah kesuburan. Ketika sedang duduk di meja makan, Jack mengeluh pada Kevin karena merasa diabaikan oleh kesibukan ayahnya. Kevin menyadari kesalahan tersebut, berjanji untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama Jack. Meskipun Kevin berusaha memberikan janji, Jack tetap merasa kesal dan enggan mendengarkan penjelasan Kevin. Pam sebagai ibu dan pendukung keluarga meminta Kevin untuk bersabar dan mendekati Jack, mengingat perubahan perilaku anak mereka yang mungkin disebabkan oleh kurangnya perhatian Kevin. Kemudian Pam memberikan sebuah undangan kepada Kevin untuk menghadiri seminar fotografi di Swiss
dengan harapan Kevin akan menikmati pengalaman tersebut. Kevin merasa senang dengan undangan tersebut dan bahkan mengajak Pam untuk pergi bersamanya ke Swiss menggabungkan perjalanan ke seminar dengan bulan madu mereka. Ketika mereka tiba di Swiss, Kevin mengungkapkan keinginannya untuk menjalani petualangan liar di sana. Pam yang tidak memahami maksud Kevin menolak ide tersebut karena hal tersebut tidak sesuai dengan selera dan preferensinya. Kevin terus mendesak, berpendapat bahwa dengan cara ini mungkin hubungan mereka bisa pulih. Meskipun Pam berjanji akan berusaha, ia tidak dapat memberikan jaminan pasti kepada Kevin. Pada malam harinya, Kevin memperkenalkan teman barunya, Cyrus dan Sharon kepada Pam. Keduanya menawarkan kepada Pam untuk menjadi model mereka, dan dengan senang hati Pam menerima tawaran tersebut. Namun karena malam telah larut, Cyrus dan Sharon mengundang Pam dan Kevin mengunjungi mereka di hotel. Karena merasa lelah, Pam memilih untuk kembali ke hotelnya sendiri. Saat Pam tertidur di kasurnya dengan laptop yang masih menyala, Kevin menemukan bahwa sedang diputar film khusus dewasa. Melihat hal itu, Kevin hanya tersenyum melihatnya. Dengan candaan, Kevin kemudian mengusulkan untuk bermain futsal di luar kamar. Pam tentu saja terkejut dengan saran yang tidak terduga ini dan menolaknya dengan tegas. Keesokan harinya, mereka bertemu berempat di sebuah restoran. Cyrus dan Sharon mengundang mereka untuk berpesta di sebuah klub, namun Pam yang sangat tabu dengan hal-hal semacam itu menolaknya. Kevin mencoba membujuk Pam agar mau ikut, mungkin sebagai upaya untuk menghadirkan petualangan yang diinginkannya. Meskipun begitu, Pam memilih untuk tidak ikut dan Sharon mencoba meyakinkannya. Sharon kemudian menceritakan sedikit tentang pesta yang akan dihadiri malam itu. Intinya dalam pesta tersebut, mereka dapat dengan bebas berganti pasangan jika saling menyukainya. Ternyata hubungan terbuka seperti itu menjadi hal yang biasa bagi Sharon dan Cyrus. Singkat cerita, suatu malam Pam dan Kevin bermain futsal dengan sangat seru. Setelah selesai bermain, Pam merasa ada perubahan dengan gaya bermain Kevin. Dengan rasa ingin tahu, Pam bertanya apakah Kevin pergi ke klub dan bermain futsal dengan wanita lain. Kevin dengan jujur mengakui bahwa ia memang telah bermain futsal dengan Sharon. Jawaban yang jujur itu membuat Pam merasakan cemburu yang mendalam, sementara Kevin menyatakan bahwa baginya, futsal hanya sebuah permainan dan tidak akan cemburu jika Pam bermain futsal dengan orang lain. Ketika akhirnya Pam pergi ke klub malam itu, Pam tidak mampu untuk bermain futsal dengan orang lain, berbeda dengan Kevin yang langsung menggelar permainan futsal dengan wanita lain. Di klub tersebut, Pam bertemu dengan seorang pria bernama Simon. Simon merasa tidak nyaman di dalam klub, memilih untuk berdiam diri dan menikmati minumannya. Pam menceritakan bahwa ia datang bersama suaminya, namun suaminya sedang bermain futsal dengan orang lain. Merasa jenuh di klub, Pam dan Simon memutuskan untuk pergi berjalan-jalan dan berbincang, meninggalkan suasana yang kurang nyaman di klub malam tersebut. Keesokan harinya, mereka bertemu kembali untuk membicarakan kejadian malam sebelumnya. Sharon memperkenalkan Simon kepada mereka semua, namun saat itu, Pam seakan-akan tidak mengenal Simon di hadapan mereka. Sharon kembali mengusulkan agar Pam menjadi modelnya, dan Kevin merasa kebingungan mencari pasangan untuk Pam saat sesi pemotretan nanti. Sharon mengambil keputusan bahwa Simon akan menjadi pasangan pemotretan Pam di studio fotografi. Dengan kesibukan di galeri, akhirnya Simon dan Pam ditinggalkan oleh mereka bertiga. Saat mereka berdua, Pam meminta maaf kepada Simon karena tadi ia menyapa Simon seperti orang asing. Terungkap bahwa Pam telah menaruh hati pada Simon sejak pertemuan mereka tadi malam. Singkat cerita, Pam dan Simon berselingkuh dan bermain futsal tanpa pengetahuan Kevin. Namun pada suatu waktu, Kevin mengetahui bahwa Pam berselingkuh dengan Simon dan Pam meminta Kevin untuk tidak cemburu, mengklaim bahwa Pam juga membiarkan Kevin bersama wanita lain. Pam kemudian menjadi model dalam sesi pemotretan bersama Simon sebagai pasangannya yang menunjukkan raut wajah cemburu pada Kevin. Kecemburuan Kevin semakin terlihat saat mereka pulang. Kevin seringkali menyindir Pam mengenai kenyamanan bersama Simon. Namun di sini, Pam meminta Kevin untuk tidak membahas hal tersebut.
Suatu hari Pam mengunjungi tempat Simon dan mencoba beberapa baju yang diberikan oleh Simon. Setelah itu mereka melanjutkan dengan bermain futsal bersama. Pada suatu malam mereka semua berkumpul di sebuah restoran dan saat Simon mendekat, wajah Kevin terlihat jelas menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kehadiran Simon. Setelah Simon pergi, Kevin bertanya kepada Pam apakah pria tersebut yang membuatnya merasa nyaman. Pam dengan jujur menjawab iya bahwa Simon adalah orang yang membuatnya merasa lebih nyaman. Cyrus dan Sharon yang mengetahui hubungan antara Pam dan Simon menyarankan agar Pam tidak bermain api. Namun Pam menanggapinya dengan mengatakan bahwa perilakunya saat ini adalah hasil dari ajakan Sharon yang sebelumnya mengajak Kevin bermain api. Dalam situasi yang tidak kondusif, Pam akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka semua. Tingkah Pam semakin berani dan ia sering pergi bersama Simon untuk bermain futsal tanpa pengetahuan Kevin. Kevin semakin geram dengan dinamika rumah tangga yang semakin rumit. Pam mencoba menenangkan Kevin dan mencairkan suasana dengan mengajaknya bermain futsal pada saat itu juga. Suatu hari Pam mengajak Simon bertemu di sebuah pertokoan. Pam mengucapkan terima kasih kepada Simon atas waktu yang telah mereka habiskan bersama. Pam dan Kevin akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke Filipina. Meskipun Simon mencoba untuk menahan Pam agar tetap bersamanya, Pam memilih untuk pergi meninggalkan Simon. Ketika di apartemen, Pam memberitahu Kevin bahwa dirinya sedang hamil. Ia memastikan kehamilannya setelah berkonsultasi dengan seorang dokter kandungan di Swiss. Namun mendengar berita ini, Kevin merespon dengan tidak senang dan bahkan meminta Pam untuk menghilangkan kandungannya. Pam sangat kecewa mendengar permintaan tersebut. Keributan pun pecah di antara mereka dengan Kevin menolak mengakui anak tersebut karena yakin dirinya tidak dapat memberikan keturunan. Kevin menyadari bahwa masalah ini muncul karena ketidakmampuannya memberikan keturunan dan egonya menolak menerima kenyataan bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya. Pam yang terluka secara emosional tidak tahan lagi dengan sikap egois Kevin dan gonta-ganti pasangan. Kehidupan bersama yang penuh gejolak membuat Pam memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dalam usaha untuk menenangkan diri, Kevin pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan Sharon. Mereka memutuskan untuk bermain futsal di apartemen. Namun kejadian terjadi saat Kevin bangun, menemukan Sharon telah tewas dengan pisau di sebelahnya. Kepanikan melanda Kevin dan saat ia berusaha pergi, Simon tiba-tiba datang. Simon yang mengetahui keadaan Sharon segera meminta Kevin untuk meninggalkan apartemen sebelum Cyrus tiba dan ia akan menyelesaikan situasi tersebut. Keesokan harinya, Kevin menghubungi Simon. Dalam pembicaraan mereka, Simon menjelaskan bahwa ia telah menyusun rencana untuk membuat seolah-olah Sharon pergi meninggalkan surat menyatakan bahwa ia tidak mencintai Cyrus lagi. Rencana ini dimaksudkan agar Cyrus tidak curiga dan tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Kevin sangat berterima kasih kepada Simon atas bantuan yang diberikan. Setelah itu, Kevin bertemu dengan Pam. Dengan perasaan berat, Kevin mengucapkan selamat tinggal karena menyadari bahwa dirinya belum bisa menjadi suami yang baik untuk Pam. Kevin berjanji untuk tidak mengganggu hubungan Pam dengan Simon dan dengan berat hati melangkah pergi meninggalkan Pam pada malam itu. Namun ternyata semua ini adalah rencana dari Simon dan dua temannya, Sharon dan Cyrus. Sharon dan Cyrus bersedia melibatkan diri dalam rencana tersebut karena memiliki hutang pada Simon. Sejak pertemuannya dengan Pam, Simon tertarik dan meminta bantuan mereka untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan Pam dengan cara apapun. Akhirnya hutang Sharon dan Cyrus terlunasi karena rencana tersebut berhasil membuat Pam dan Kevin berpisah. Singkat cerita, setahun kemudian Pam dan Simon telah menikah. Suatu hari ketika mereka berdua sedang di sebuah restoran, pelayan tiba-tiba menyajikan anggur kepada mereka meskipun mereka belum memesannya. Pelayan tersebut mengatakan bahwa ada seseorang yang telah memesan minuman itu untuk Simon dan Pam. Saat mereka berdua sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Simon merasa pusing dan seketika terjatuh. Ternyata Pam telah meracuni Simon setelah mengetahui semua kebusukan Simon yang merencanakan perpisahannya dengan Kevin.
Kevin menjadi dalang di balik semua ini, telah mengatur rencana untuk memisahkan Pam dan Simon. Meskipun Pam menikah dengan Simon, namun ia masih mencintai Kevin dan bersedia melakukan apa saja agar bisa bersama kembali dengan Kevin. Lalu film pun selesai.